Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Lutfia Trofiko, perwakilan dari Magang 2 IAIN Ponorogo. Sementara waktu ini menggantikan Bu Amrul untuk menemani kalian belajar dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa dulu terlebih dahulu. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Memasuki materi kali ini yaitu masa kejayaan Islam. Dalam materi kali ini memiliki 3 poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu periodisasi sejarah Islam. Yang kedua yaitu masa kejayaan Islam. Yang ketiga yaitu tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Dalam poin periodisasi sejarah Islam, menurut Harun Nasution memiliki 3 periode. Periode pertama yaitu periode klasik, periode kedua yaitu periode pertengahan, dan periode ketiga yaitu periode modern. Periode pertama yaitu periode klasik yang terjadi pada tahun 650 sampai tahun 1250. Dan pada periode ini memiliki 2 fase. Yang fase pertama yaitu fase ekspansi terjadi pada tahun 650 sampai tahun 1000, dan fase yang kedua yaitu fase disintegrasi yang terjadi pada tahun 1000 sampai tahun 1250. Sedangkan periode yang kedua yaitu periode pertengahan. Periode ini terjadi pada tahun 1250 sampai 1800. Di periode ini disebutkan juga bahwa periode ini termasuk periode kemunduran yang terjadi pada Islam. Juga memiliki 2 fase. Yang pertama yaitu fase kemunduran terjadi pada tahun 1250. Yang kedua yaitu fase munculnya ketiga kerajaan besar terjadi pada tahun 1500 sampai 1800. Dan yang ketiga yaitu periode modern. Periode modern ini terjadi pada tahun 1800 hingga seterusnya. Periode ini disebut juga dengan periode kebangkitan Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Poin yang kedua yaitu masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam ini terjadi di 2 kerajaan besar. Yang pertama yaitu pada masa Daulah Umayyah atau Bani Umayyah, dan yang kedua yaitu pada masa Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, kemajuan Islam ditandai dengan perluasan wilayah Islam, dengan kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada saat ini juga ditandai dengan bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Dan sedangkan perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan peristiwa kemajuannya ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu pengetahuan ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, ilmu sosial, dan ilmu bidang militer. Dan kemajuan Islam pada masa ini terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan dari faktor internal itu sendiri, yang pertama yaitu konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam.
Yang kedua yaitu karena ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga yaitu Islam sebagai rahmatul lil alamin. Yang keempat yaitu Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dan faktor eksternal yang terjadi, yang pertama yaitu karena terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan, seperti pengaruh Persia. Saat itu sangat penting perkembangan ilmu filsafat, dan ada juga pengaruh dari bangsa Yunani yang masuk melalui berbagai macam terjemahan dalam banyak bidang ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan filsafat. Dan selanjutnya yaitu gerakan penerjemah pada masa periode klasik, usaha dalam menerjemahkan kitab-kitab yang asing dilakukan dengan giat sekali, terutama dalam bidang astronomi, dalam bidang kedokteran, dalam bidang filsafat, dalam bidang kimia, dan dalam bidang sejarah. Sedangkan tokoh Islam yang memiliki semangat dalam berjihad dan mengembangkan ilmu pengetahuan itu terdiri dari beberapa bagian ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu filsafat itu ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Yang kedua yaitu bidang kedokteran, ada Jabir bin Hayyan, Hurain bin Ishaq, Tobib bin Qurra, dan Ar-Razi atau biasa disebut dengan Razes. Dalam bidang astronomi ada Al-Farazi, Al-Ghattani, Abdul Wafa, dan Al-Faghoni atau Al-Fragnius. Dalam bidang ilmu tafsir ada Ibnu Jarir, Ibnu Atiyah, As-Suda, Muhammad bin Ishaq. Dalam bidang matematika ada Umar Al-Farukhan dan Al-Khwarizmi. Dalam bidang seni ukir ada Badr dan Torif. Dalam bidang hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi, dan lain sebagainya. Memasuki poin yang ketiga yaitu tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama yaitu ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini lahir pada tahun 520 dan wafat pada tahun 595. Nama lengkapnya yaitu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Beliau lahir di Cordova, Spanyol, dan wafat di Marrakech. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Dan yang kedua ada Al-Ghazali. Nama lengkap beliau yaitu Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau lahir di desa Ghazalah, dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 di Tus, Iran Utara. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud, hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Yang ketiga ada Al-Kindi. Nama lengkapnya yaitu Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Beliau termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, karya astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Yang keempat yaitu ada Al-Farabi. Nama lengkap beliau yaitu Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlak Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transoxania pada tahun 872 Masehi dan beliau wafat di Damsyik
pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Beliau ini menekuni bidang ilmu pengetahuan, antaranya ilmu logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan ilmu astronomi. Selanjutnya yang kelima yaitu ada Ibnu Sina. Beliau bernama lengkap Abu Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Beliau lahir di desa Afshana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan Islam yang bisa kalian dapatkan di buku-buku yang lainnya. Silahkan dipelajari yang lebih lanjutnya. Mungkin sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.